Kegiatan ekonomi itu adalah cara manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya misalnya petani, nelayan, peternak, ada yang jadi pak supir, bu dokter, bu guru, dan juga ada yang pedagang, serta yang kerja di industri. Semua ini adalah contoh-contoh profesi yang bekerja untuk menghasilkan uang ataupun menghasilkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan dalam ekonomi masyarakat itu ada 3. Yang ada disebut dengan produksi. Orang yang disebut dengan orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Disebut apa? Produsen. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hasil panen itu. Tidak mungkin kan seorang ibu ini yang telah mendapatkan hasil panennya akan mengonsumsi saja? Mungkin nggak? Makan nasi aja setiap hari, tanpa adanya ikan, tanpa adanya tempe, enak nggak kalau makan nasi aja? Jadi kalau enaknya makan apa aja? Nasi, ada tempenya, ada cabenya, ada sayur. Jadi ibu ini menjual hasil panennya itu, hasil panennya itu untuk pedagang di pasar, pedagang di toko ataupun mengirimnya ke luar kota. Wah, itu apa? Yaitu kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan untuk menghabiskan barang. Jadi kegiatan ini, orang yang disebut melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Contohnya ketika ibu kita pergi ke pasar membeli beras, membeli sayur, membeli tempe, kemudian di rumah ibu masak. Dari beras menjadi nasi, dari tempe menjadi tempe goreng, dari ayam mentah menjadi ayam goreng. Itulah yang disebut dengan konsumsi. Sehingga setelah dimasak tadi kita dapat memakannya. Oke. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Catat ya kalau yang penting-pentingnya, nanti akan bikin soal. Harus pada dapat nih ya. Catat ya.
Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Cerita. Nah, ini kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba fokus lagi. Oke. Jadi setelah dilaksanakannya kegiatan ekonomi masyarakat itu tadi adanya produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi ini yaitu kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang paling penting untuk semua. Apa aja kebutuhan pokok itu? Ini contohnya nasi. Ada nasi, ada lauknya, ada telurnya, ada sayurnya. Jadi ketika orang tua kita menghasilkan uang dari hasil bekerjanya tadi akan menghasilkan penghasilan. Jadi diberikan yang itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Diutamakan dulu kepentingan pokoknya, misalnya nasi untuk makan kita. Kalau pakaiannya dulu, kalau tidak makan, jadi lapar dong kan? Jadi makanannya dulu. Setelah terpenuhi makanan, sudah kenyang perut. Selanjutnya diberikannya untuk pakaian, untuk pakaian ke sekolah, bermain, pakaian untuk perlengkapan sekolah, ya. Selanjutnya untuk kebutuhan yaitu ketiga itu tempat tinggal. Tempat tinggal ini berfungsi untuk melindungi kita dari panasnya matahari, turunnya hujan, dan bahaya dari binatang buas. Misalnya nih, contoh, tadi siapa namanya? Cynthia. Citra, namanya Citra. Misalnya Citra nih, lagi main nih di depan rumah ataupun di rumah temannya. Kemudian ada seekor anjing, ataupun anjing di misalnya itu ya. Dia mengejar si Citra ini. Dikejarnya nih. Maka kan karena laparnya anjing ini, dia mengejar si Citra. Kemudian si Citra takut. Kemudian dia berlari ke rumahnya dan menutup rumahnya. Itulah salah satu budaya rumah. Ya. Jadi kalau dikejar anjing, bukan bakar pokoknya. Nanti makin jatuh lagi nih. Buka kakinya ya. Selanjutnya ada kebutuhan pelengkap. Contohnya apa? Jadi kebutuhan pelengkap ini yaitu kebutuhan supaya kita merasa nyaman, tenang, damai, ya. Diberikan untuk kita bisa merasa nyaman. Televisi. Kalau kita ada di rumah televisi apa gunanya? Nonton kartun, nonton Upin Ipin, ya kan? Siapa yang suka nonton Upin Ipin? Suka nih. Doraemon? Jadi televisi kebutuhan mewah. Contohnya apa aja? Kalau kakak tanya, yang pertama, siapa nama kakak dari depan ini? Ada ingat nggak? Ingat nggak? Enggak. Ya. Udah? Yang kedua, orang yang melakukan produksi apa? Ya, tuliskan contoh dari kebutuhan pokok. Nomor berapa yang paling besar? Dari tadi berapa nggak dengar tadi nama kakak siapa? Teman-teman pada tahu? Iya. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus dipenuhi makan. Kalau nggak makan lapar. Apalagi ya? Minum. Kalau lagi haus apa ya? Kalau mau tidur, tidurnya Pak, gimana ya? Aduh. Kalau makan sekolah tuh susah. Kalau mau menulis di sekolah pakai apa? Satu aja kan? Ya? Ayo.
Iya, cuma satu buat contohnya dari kebutuhan pokok satu, dari kebutuhan pelengkap satu, dari kebutuhan satu. Kalau kebutuhan pokok itu iya, dari kebutuhan pelengkap buat ada satu doang. Ya, orang punya aku. Mari kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, hewan. Kalau Pak Supir mengantar penumpang, dokter memberi obat, guru tenang belajar, pedagang bawa dagang. Kita lagi nih, biar kita semua ya. Mari kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, peternak jaga hewan. Kalau Pak Supir mengantar penumpang, dokter memberi obat, guru sedang belajar, pedagang bawa dagang. Terus selanjutnya, jika besar nanti kalian mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Jadi ya apanya? Jadi bisa? Jadi nanti maksudnya, jika besar nanti kalian mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Nampak ya? 1, 2, 3. Mari kita mengenal macam-macam provinsi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, peternak jaga hewan. Kalau Pak Supir mengantar penumpang, dokter memberi obat, guru sedang belajar, pedagang bawa dagang. Jika nanti kalian mau jadi apa? Ayo semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.